Selamat pagi guys, sekarang tanggal 13 Agustus 2025 jam 4:34 pagi ya, masih pagi sekali. Saya akan menjelaskan tentang salah satu soal yang berkaitan dengan pencampuran spontan ya. Ini soalnya seperti ini ada tangki ya, tangki atas mengandung cairan kimia ya dengan kerapatan rho indeks E ya. Tangkinya ini punya keran di sini, keran. Kemudian di bawahnya ada tangki juga. Ada cairan dengan jenis yang sama, cuma kerapatannya beda. Dia kerapatannya rho. Ya, kerapatannya rho. Atau kalau lebih tepatnya kerapatan awalnya ya, sebelum tangki dibuka itu kerapatan awalnya rho 0 gitu ya. Nanti kalau setelah tangkinya dibuka kan terjadi pencampuran, kerapatannya dia akan berubah terus nih sepanjang waktu. Sini juga ada kerannya ya. Nanti dibuka kerannya itu pada saat T sama dengan 0. Ini kerannya ini dibuka pada saat T sama dengan 0. Nah, debitnya ini kerannya ini sama keran ini ukurannya sama, berarti debit aliran air yang keluar ini adalah sama ya, Q. Debitnya itu sama-sama Q. Jadi kalau misalnya ini dibuka pada saat T sama dengan 0, nanti ketinggian air ini tetap sama ya, sepanjang waktu sama. Kenapa? Karena air yang masuk sama air yang keluar sama volumenya. Karena kerannya ini ukuran pipanya sama, jadi debitnya dibuat sama. Oke. Nah, bedanya ini lebih rapat aja nih. Cairan ini atau cairan kimia ini kerapatannya lebih tinggi dibandingkan yang ini. Nah, nanti dengan berlalunya waktu, lama-lama nanti cairan ini otomatis kerapatannya sama dengan ini nantinya kan. Kalau misalkan ini dibiarkan dibuka terus sampai waktunya sangat panjang ya, ya idealnya sampai tak berhingga waktunya. Nanti kerapatan ini sama dengan ini nantinya. Gitu. Ya, ini supply-nya anggap banyak sekali lah. Ya, supply-nya ini kita nggak usah gambar detail apa di mana dia dapat supply, pokoknya dia supply-nya banyak sekali pokoknya gitu. Oke. Kemudian asumsi yang penting sekali itulah reaksinya dianggap spontan. Jadi ini ketika ini masuk ya, langsung dicampur seketika, langsung homogen gitu ya. Jadi homogenitas keseragaman di tangki ini dengan ketika dibuka itu selalu berlangsung spontan. Masuk dikit aja udah langsung tercampur, jadi homogen langsung gitu. Ya kalau implementasinya secara praktis ya, mungkin dikasih alat kipas lah di sini, kipas pencampur ya, kayak seperti mixer gitu, kipas pencampur ya. Tapi kita idealisasi aja nih, reaksinya sangat spontan ya, jadi langsung homogen. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini gimana caranya? Nah, objektifnya apa sih? Itu mencari rho-nya ini ya. Tujuannya ini adalah mencari ini kerapatan dari tangki bawah ini sebagai fungsi waktu. Ini yang ditanyakan ya. Karena akhirnya terus ada yang masuk, ada yang keluar kan. Di sini kan homogenitasnya ini kan berlangsung spontan. Berarti rho-nya di sini itu kan akan berubah terus sepanjang waktu. Nah, ini suruh nyari rho fungsi waktu ini gimana representasi matematisnya. Nanti kemudian kita bisa gambar. Oke. Dan keran ini dibuka ketika T sama dengan 0. Ya, dibuka barengan, maka terjadi pencampuran spontan, kemudian kerapatan di sini akan berubah terus sepanjang waktu. Oke. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, ini kita hitung dulu ya. Ini kalau misalnya setelah dibuka, setelah delta T ya, berarti sini ada input kan, ada massa di sini, ada massa yang masuk kan. Berapa sih besarnya massa yang masuk nih? Saya simbolkan delta M ya. Delta M input ya. Jadi setelah delta T berarti ada sejumlah massa dari tangki atas ini yang akan masuk ke tangki bawah. Jumlah massa ini berapa? Delta ini itu sama dengan kerapatan dari cairan atas ini, itu E, kali berapa banyak volume yang yang akan masuk kan, delta V itu. Ini kan ini sebetulnya pelajaran SMP ya. M sama dengan rho
kali V ini kan kuncinya kan kayak gini, rumus apa namanya, relasi dasarnya ya. Kalau ada sejumlah massa sebuah suatu cairan yang mengalir selama delta T, maka ada massa sebesar delta M yang akan masuk ke tangki bawah. Nah, besarnya massa ini adalah rho-nya, rho cairan ini kali seberapa volume yang akan masuk itu, ini delta V. Nah, delta V ini sendiri adalah perkalian antara debit aliran ini. Debit itu adalah volume per satuan waktu ya, banyaknya cairan yang masuk per satuan waktu, berarti rho Q ini ya. Kemudian berapa lama dia mengalir selama delta T ya, kayak gini ya. Jadi jumlah massa yang akan masuk ke tangki bawah itu adalah rho-nya si ini kali debitnya kali waktunya. Oke. Begitu pula dengan yang ini kan bakal keluar kan, ada yang terbuang kan di sini. Nah, ini delta M yang keluar, saya sebutkan out gitu ya, adalah rho-nya pada saat itu adalah rho pada saat T ya, rho-nya pada saat T. Karena ini dinamis soalnya, rho-nya ini berubah terus. Rho pada saat itu dikali delta V ya. Sama dengan yang bawah prosesnya ini, yang di atasnya ini. Jadi rho T, Q-nya kan sama debitnya ya. Dianggap pipanya itu mempunyai debit yang sama ya, delta T. Jadi yang masuk sekian, yang keluar sekian ya. Nah, selanjutnya kita tinjau perubahan massa di tangki ini ya. Perubahannya massanya bagaimana? Jadi massa pada tangki ini setelah berlalunya waktu delta T, jadi T tambah delta T ya. Nah gini, massa di tangki ini ketika T-nya berlalu sebesar delta T, itu sama dengan massa dari zat kimia tersebut pada saat T ditambah ini kan delta M ini, delta M yang input ya. Sedangkan yang ini pengurangnya kayak gini, delta M out. Nah, ini relasinya, paham ya? Berarti ini relasinya harus dipahami dulu. Ini nggak usah dihafal, kalian harus pakai logika aja. Massa di cairan di tangki bawah ini pada saat waktu berlalu selama delta T itu adalah massa pada saat itu ditambah yang masuk dikurangi yang keluar, kayak gitu aja relasinya. Cukup mudah ini ya, bisa dipahami ya. Nah ini massa itu ada rho ya, rho. Jadi ini rho pada saat T tambah delta T jadinya kan, dikali volumenya ya, kan massa itu adalah volumenya ini adalah V ya, kita asumsikan ini volumenya adalah V ya, volume tangki ini. Volume tangki atas ini nggak penting ya, volume tangki bawah aja yang dibutuhkan ya. Jadi ini kali V, di sini saya kasih V sama dengan yang ini sama juga, berarti V dikali rho pada saat itu ya. Ditambah yang ini kita ganti aja dengan ini, rho E Q delta T minus, kenapa minus ya, ini kan keluar nih ya, rho pada saat T Q delta T. Oke. Nah ini kita bermain-main dengan aljabar ya, aljabar. Jadi V-nya kita keluarkan, di rho T tambah delta T. Ini kita pindahin ke sana aja ya. Nah ini step-stepnya saya singkat-singkat, kalian saya anggap terampil kan. Kalau udah level S1 kan kayak gini, pindah-pindah gini kan nggak perlu saya detailin berkali kan. Nah yang ini pindah ke sini maksudnya pindah luas, atau di sini dikurangi V kali rho T, jadi di sini dikurangi juga ya, jadi kayak gini jadinya. Yang sebelah ini kan habis nanti. Nah ini yang bisa dikeluarkan mana nih, Q sama delta T ya, berarti ini saya nulisnya seperti ini, rho E kurang rho, nah dipakai kurung siku aja ya, kurung siku nih, rho T kali ya Q delta T, seperti ini ya. Kemudian dengan manipulasi algebra lagi,
rho T tambah delta T kurang rho T dibagi delta T sama dengan ini jadinya Q per V Q per V kali ini rho E kurang rho T ya. Oke ini ya, berarti ini Q nya pindah ke sini, delta T nya pindah ke bawah ke sini ya, ini V nya pindah ke bawah, ini tetap ya kayak gini. Nah ketika delta T nya menuju 0 ya, limit delta T menuju 0, maka ini menjadi bentuk derivatif ya, jadi turunannya ya, d rho per dt sama dengan ini tetap Q per V rho kurang rho T. Oke. Nah ini persamaan diferensial dengan syarat batas dan rho pada saat 0 itu misalkan rho 0 gitu ya. Jadi ini awalnya ini kan punya kerapatan awal itu rho 0 dikasih tahu. Ini artinya rho nya ketika T nya 0 atau belum dibuka artinya nilainya segini gitu. Oke. Nah ini persamaan diferensial ini kan sangat mudah nih ya, persamaan diferensial biasa order 1 ya. Sederhana, nih manipulasinya seperti ini aja, gimana dari sini aja gitu ya. Nah, kita balik lagi sini ya supaya nanti cukup untuk gambar grafik ya. Jadi ini tinggal digeser aja ya, jadi kayak gini ya, d rho per rho E kurang rho gitu ya. Ya, fungsi T nya saya drop aja, nggak saya tulis. Ini sama dengan Q per V dt gitu ya. Kemudian batas integrasinya adalah batas integrasinya ini kan dari 0 sampai dengan T kan. Nah ini cukup jelas ya. Kalau ini batasnya apa? Rho 0 sampai dengan rho kayak gitu ya. Cukup jelas kan, karena awalnya pada saat T nya 0 kan dia rho nya 0 kan, rho 0 ya. Kemudian pada saat T ya rho gitu aja. Nah ini diintegralkan menghasilkan apa nih? Mau dibikin di mana? Di sini. Di sini aja. Ini diintegralkan jadi ln ya, rho E kurang rho. Karena ini ada minus ya, di sini dikali minus dulu. Kemudian ini dibalik urutannya ya. Jadi ini teknik ini udah sering saya jelaskan, jadi saya nggak perlu sampai detail sekali ya jelasin. Nah, kayak gini ini ya kan. Sama dengan Q per V T kemudian T 0 gitu ya. Kemudian kita masukkan nih substitusi ya, jadi substitusi di ln rho E kurang rho 0 kurang ln rho E kurang rho ya, rho ya, sama dengan Q per V T kurang 0. Oke. Ya ini pelajaran ya, ini saya ulang lagi ya tentang hubungan logaritma ya. Jadi ln A sama dengan B gitu ya, ya kan. Ini artinya A itu sama dengan E pangkat B gitu ya. Ini relasi yang akan digunakan. Nah ini ada satu lagi ya, seperti ini, ln A kurang ln B itu sama dengan ln A per B. Oke. Jadi ini ln ini kurang ln ini, berarti ini ln rho E kurang rho 0 per rho E kurang rho ya. Terus sama dengan ini rapikan nih, jadinya Q per V T ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Waktu tempatnya agak sempit, semoga cukup ya. Nah ini kita gunakan relasi ini ya,
relasi ini. Jadi ini rho E kurang rho 0 per rho E kurang rho itu sama dengan E pangkat Q per V T gitu ya. Nah, ini dibalik aja nih, dibalik. Ini rho E kurang rho E kurang rho 0. Berarti ini dibalik, jadi pangkatnya negatif kan. E pangkat minus Q per V T. Semuanya dikali silang ini. Bukan dikali silang ya, dikali silang lah kalau istilahnya ya. Rho E kurang rho sama dengan nih rho E kurang rho 0 E min Q per V T ya. Kemudian digeser-geser dapatlah seperti ini, rho sama dengan rho E ini kan kurang ini ya, ini tambah, ini sini tambah rho 0 kurang rho E minus Q V. Kayak gini relasinya. Yang diminta itu ini relasinya ya. Saya tulis di sini aja ya. Jadi jawabannya itu adalah ini sama dengan rho fungsi waktu adalah rho E tambah rho 0 kurang rho E kemudian E pangkat minus Q per V kali T ya. Ya, ini relasinya yang ditanyakan ya. Terus bagaimana ini grafiknya ya, grafiknya di mana mau dibikin? Di sini aja ya, cukup ya sih kayaknya. Ini grafiknya seperti ini. Sorry, ini kertasnya goyang-goyang ya. Ini sumbu time, ini sumbu row-nya ya. Ini sumbu row. Nah, kita analisis nih. Ketika T-nya 0 berarti ini kan 1 segini ya. 1 nih. E pangkat 0 ini kan 1 nilainya. Berarti tinggal row 0 kan? Berarti row 0 dulu. Di sini row 0. Row 0 ya. Kemudian dengan berlalunya waktu berarti ini T-nya menuju tahingga, berarti ini menuju 0, berarti ini semua menjadi row E kan? Jadi row E di sini. Ya. Jadi ini asimtotnya, asimtot datarnya ya. Ya. Berarti ini bertumbuhnya bagaimana? Bertumbuhnya seperti ini. Ya, gini. Bertumbuhnya seperti ini. Seperti ya. Oke. Jadi awalnya rho 0, kemudian dengan berlalunya waktu dia akan menuju nilai rho E ditambah hingga ya, idealnya seperti itu. Jadi kalau ini dibiarkan terbuka terus, di supply-nya cukup banyak, nanti kerapatan ini sama dengan kerapatannya ini gitu. Itu artinya nih dari grafik ini. Oke, awalnya ya rho 0 kan, sebelum dibuka kan rho 0 dia, sesuai dengan kondisi awal ini. Oke, demikian dulu penjelasan tentang pencampuran yang ternyata melibatkan persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial ini ya tools yang muncul di banyak kehidupan sehari-hari manusia sebetulnya. Cuma nggak kelihatan, kalau orang awam nggak bisa ngelihatnya. Ya, kalau orang engineering, scientist itu ya terbiasa dengan seperti ini. Kemarin kan di rangkaian listrik muncul, sekarang di pencampuran juga muncul, nanti di ilmu sosial juga muncul ya, di ekonomi juga muncul itu persamaan diferensial. Oke, demikian dulu untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa kalian hubungi saya di nomor telepon atau nomor WA ya, di halaman utama atau deskripsi saya di homepage YouTube-nya ya, di situ ada nomor handphone saya. Nanti kalian kirim aja pesan sana ya. Saya kadang-kadang tidak bisa menjawab secara langsung ya, jadi bisa butuh 1 atau 2 hari ya, karena yang masuk juga ada banyak, saya tidak bisa melayani semuanya ya. Cukup sabar aja, tunggu gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya.